Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 terdiri dari Nenen Hendarsi, Tuti Hernawati, Hapipah, dan Yuyu Yuliawati. Kami selaku mahasiswa Universitas Nusa Putra S2 Magister Pedagogi akan mempresentasikan tentang pengembangan penilaian formatif sederhana atau checklist untuk kompetensi mengarang. Tujuan penilaian formatif. Tujuan penilaian formatif yang pertama menilai kemampuan siswa dalam mengarang secara bertahap. Yang kedua memberikan umpan balik bagi siswa untuk perbaikan. Dan yang ketiga mengukur perkembangan keterampilan menulis siswa. Adapun kompetensi dasar yang digunakan yaitu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan pengalaman dalam bentuk karangan sederhana dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan yang benar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Hapipah. Terima kasih. Saya akan membacakan slide selanjutnya. Instrumen penilaian observasi terfokus. 1. Fokus pada keterlibatan siswa dalam proses mengarang. 2. Aspek yang diamati terdiri dari 1. Kelancaran dalam mengembangkan ide. 2. Kesungguhan dalam menulis. 3. Kesesuaian struktur karangan. Instrumen penilaian 1. Observasi terfokus. Tujuannya menilai kinerja siswa dalam proses mengarang melalui observasi saat kegiatan berlangsung. Pada tabel ini kita akan memilih mana yang sesuai dengan siswa itu di checklist ya, dan kalau tidak sesuai di checklist tidak. 1. Aspek yang dinilai. Konsentrasi dalam mengarang. Siswa fokus saat menulis tanpa banyak gangguan. Kalau ya, checklist ya. Kalau tidak, di checklist tidak. 2. Kelancaran dalam menulis. Siswa dapat menuangkan ide tanpa banyak jeda. Ya atau tidak, itu di checklist. 3. Kreativitas dalam menyusun cerita. Siswa dapat mengembangkan cerita dengan ide yang unik. Di checklist ya atau di checklist tidak. 4. Kesesuaian isi dengan tema. Cerita yang dibuat sesuai dengan tema yang ditentukan. Checklist ya atau tidak. 5. Ketepatan waktu menyelesaikan tugas. Siswa menyelesaikan karangan dalam waktu yang ditentukan. Checklist ya atau tidak. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan dari kelompok kami, yaitu instrumen penilaian hasil karya. Penilaian kualitas hasil karya siswa. Ada beberapa aspek yang dinilai. 1. Keterpaduan isi dan struktur teks. 2. Ketepatan penggunaan bahasa dan ejaan. 3. Kreativitas dalam pengembangan cerita. Instrumen penilaian kedua, hasil karya. Tujuan menilai kualitas hasil karya siswa berupa teks narasi. Aspek yang dinilai. 1. Struktur teks narasi. Kriteria yang penilaiannya adalah memiliki orientasi, komplikasi, dan solusi yang jelas. Kedua, alur cerita, alur yang logis, dan mengalir dengan baik. 3. Penggunaan bahasa, menggunakan bahasa ejaan, tata bahasa, dan tanda baca yang benar. Keempat, kreativitas, yaitu kriteria penilaian, cerita menarik dan memiliki unsur imajinasi yang baik. Kelima, keserasian isi. Kriteria penilaian, isi cerita harus sesuai dengan tema yang diberikan. Skor yang diberikan yaitu 1-4. Penilaian 1 kurang, kalau kedua cukup, ketiga baik, dan keempat sangat baik. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ibu Nenden Hendarsi. Instrumen penilaian
yang merupakan bagian percakapan. Tujuannya adalah untuk menilai pemahaman siswa terhadap karangan yang telah mereka buat sebelumnya. Adapun aspek yang dinilainya, yang pertama, kemampuan menjelaskan isi karangan, yang kedua, kemampuan menyampaikan ide secara lisan, dan yang ketiga, kesesuaian isi dengan tujuan komunikasi. Ini merupakan kemampuan berbicara dari kemampuan berbahasa yang sudah ada. Dan ini merupakan bagian terakhir dari penilaian yang akan kita lakukan dalam proses pembelajaran kali ini terkait dengan mengarang. Langkah selanjutnya adalah indikator-indikator yang tadi telah kita rumuskan, kemudian kita bentuk dalam bentuk matriks, yaitu penilaian secara sederhana, yaitu checklist. Di sini, ketiga aspek tersebut kemudian kita breakdown lagi menjadi beberapa poin indikator untuk menuju pada kemampuan tersebut. Yang pertama, kejelasan dalam menjelaskan isi karangan. Kriteria penilaiannya, kalimat yang kita buatnya adalah siswa mampu menjelaskan cerita dengan jelas dan runtut. Nanti tinggal kita checklist apakah kalau kemampuannya sudah dapat bercerita secara jelas dan runtut, kita tinggal checklist di bagian ya. Kalau ternyata belum, maka kita checklist di bagian tidak. Dan demikian seterusnya hingga poin yang keempat. Karena ini merupakan poin penilaian sederhana berupa checklist, sehingga tidak perlu dituliskan atau dicantumkan nomor dan angka penilaian kita. Karena kebutuhan kita hanya mengetahui apakah dia sudah dapat memenuhi kriteria-kriteria tersebut atau belum. Sampailah kita pada bagian kesimpulan. Setelah dari awal dipaparkan tentang beberapa jenis penilaian formatif sederhana dalam bentuk checklist, maka kesimpulan yang bisa kita ambil kali ini yaitu penilaian formatif akan dapat membantu siswa dalam meningkatkan keterampilan mengarang. Karena penilaian formatif kita lakukan di sepanjang proses pelaksanaan pembelajaran, sehingga kita akan dapat mendapatkan feedback langsung dari anak dan kita bisa melakukan proses perbaikan di sepanjang perjalanan proses pembelajaran tersebut. Ada 3 instrumen yang bisa kita lakukan dalam penilaian formatif di kemampuan mengarang ini. Yang pertama adalah observasi, penilaian langsung pada saat proses mereka melakukan atau membuat karangannya. Yang kedua, penilaian hasil karya berupa portofolio yang telah mereka buat dalam bentuk karangannya, kita nilai hasil yang telah mereka lakukan. Dan yang ketiga adalah bagian percakapan di bagian unjuk kerja. Kita dapat menilai bagaimana otentisitas dari hasil karangan mereka, juga kita dapat menilai kemampuan mereka untuk menyampaikan ide dari tulisannya secara bahasa lisan. Dan ini merupakan kemampuan yang tidak kalah pentingnya juga. Ketiga instrumen ini akan bisa memberikan gambaran menyeluruh tentang kemampuan siswa selama proses pembelajaran. Evaluasi yang berkelanjutan melalui penilaian formatif ini akan dapat meningkatkan kualitas tulisan siswa, khususnya untuk beberapa siswa yang mengalami kesulitan dalam proses mengarang. Kita akan mengetahui di bagian mana mereka mengalami kesulitannya. Tentu saja pada tiap anak kesulitannya akan berbeda dan kita akan mengetahuinya dari 3 bagian ini. Apakah mereka mengalami kesulitan di bagian proses pembuatannya atau dalam penyajian hasil karyanya secara teks atau secara pemaparan ide secara lisan. Itu saja yang dapat kami sampaikan melalui PPT kali ini tentang penilaian karangan dalam bentuk checklist. Terima kasih, kurang dan lebihnya kami mohon maaf.